Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai pertidaksamaan eksponen ya. Pertidaksamaan eksponen ya. Nah, silahkan kalian bisa pahami materi yang saya sampaikan ya. Yang pertama, untuk A lebih dari 1, A-nya itu adalah basis ya. A-nya itu adalah basis. Kalau A-nya lebih dari 1 ya, untuk A lebih dari 1, kemudian jika A pangkat Fx lebih dari A pangkat Gx, maka penyelesaiannya itu adalah Fx lebih dari Gx. Karena ini basisnya sudah sama-sama A, berarti kita tinggal melihat pangkatnya saja, Fx, Gx, terus tandanya juga tetap ya. Nih, ini untuk kalau A-nya lebih dari 1. Kemudian kalau ada A pangkat Fx lebih dari sama dengan A pangkat Gx, maka cara penyelesaiannya itu adalah Fx lebih dari sama dengan Gx. Tandanya tetap. Ya, begitu pula jika A pangkat Fx kurang dari A pangkat Gx, maka Fx kurang dari Gx. Tandanya juga tetap. Ya, untuk A pangkat Fx kurang dari sama dengan A pangkat Gx, maka Fx kurang dari sama dengan Gx. Ini juga tandanya tetap. Ini untuk A lebih dari 1, ini tandanya tidak berpengaruh ya, tandanya tetap ya. Kemudian ini harus diperhatikan, kalau A-nya lebih dari 0 kurang dari 1, berarti A-nya itu antara 0 dan 1. Antara 0 dan 1 A-nya ya. Jika A pangkat Fx kurang lebih dari A pangkat Gx, maka Fx kurang dari Gx. Ya, dilihat tandanya berubah. Ya, kalau lebih dari, penyelesaiannya berarti jadi kurang dari. Kalau lebih dari sama dengan, maka penyelesaiannya kurang dari sama dengan. Kalau soalnya itu kurang dari, maka penyelesaiannya jadi lebih dari. Ini jadi dibalik. Ya, kalau A-nya antara 0 dan 1, A-nya lebih dari 0 kurang dari 1. Ini harap diperhatikan. Ya, kalau basisnya itu antara 0 dan 1, maka tandanya berubah. Begitu ya. Lebih jelasnya silahkan kalian pahami contoh berikut. Contoh, tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 3 pangkat X lebih dari 9. Ya, dilihat basisnya. Basisnya karena di sini 3, berarti ikut yang atas ya. Ini ya, A-nya kan lebih dari 1, basisnya lebih dari 1. Nah, 9 ini kan bisa kita rubah menjadi 3 pangkat berapa? Baik ya. Begitu ya. Penyelesaiannya kita lihat dulu basisnya. Basisnya apakah lebih dari 1 atau basisnya antara 0 dan 1 ya. Ini karena basisnya lebih dari 1, berarti penyelesaiannya ikut yang di atas ya. Kemudian di ruas kanan dan ruas kiri basisnya kita samakan. Ya, karena di sini kan belum sama. Ya, di sini 9, berarti 9-nya ini kita rubah menjadi basis 3 ya. Berarti 3 pangkat X lebih dari 9 kan ya. 3 pangkat X lebih dari 9 itu kan 3 pangkat 2. Ya, lah karena basisnya sudah sama, berarti tinggal kita lihat pangkatnya saja. X, karena basisnya lebih dari 1, berarti tandanya tetap. X lebih dari 2. Berarti himpunan penyelesaiannya itu adalah X, di mana X lebih dari 2. Begitu, ini ya. Kemudian selanjutnya untuk contoh yang kedua, tentukan himpunan penyelesaian dari 6 pangkat X pangkat 2 min X min 5 kurang dari 6 pangkat X min 2. Lah, karena di sini basisnya sudah sama-sama 6, berarti kita masuk langsung ke penyelesaiannya. Ya, basisnya kan lebih dari 1 ya. Berarti nanti tandanya tetap tidak berubah. Ya, tinggal kita lihat pangkatnya saja ini. Berarti X pangkat 2 min X min 5, tandanya tetap ya, kurang dari X min 2. Ya, setelah ini bagaimana? Ruas kanan kita 0 kan, berarti pindah ruas ke kiri semua. Berarti X pangkat 2 min X, ini X pindah ruas ke kiri jadi min X ya. Terus min 5, min 2 pindah ruas jadi plus 2 ya. Nah, kurang dari 2. Berarti X kuadrat min X berarti min 2X. Min 5 ditambah 2 berarti min 3.
Setelah ini dilihat ya, dilihat baik-baik. Kita faktorkan karena di sini x kuadrat berarti kan x kali x. Negatif 3 itu berapa kali berapa? 3 itu kan 3 kali 1 ya. Setelah itu kayak gini, ini kalau dikalikan hasilnya 3, kalau dijumlah hasilnya negatif 2. Angka berapa saja itu kayak gitu ya. Negatif 3 itu kan 3 kali 1 ya, karena di sini negatif, perkaliannya kan berarti yang satu positif, yang satu negatif ya. Mana yang positif, mana yang negatif, biar kalau dijumlah itu hasilnya negatif 2 ya, berarti negatif 3 ditambah 1 kan ya. Negatif 3 kali plus 1 berarti negatif 3. Negatif 3 ditambah 1 berarti negatif 2. Berarti di sini negatif 3 dan plus 1. Setelah itu ini x min 3 sama dengan 0. Berarti x sama dengan pindah ruas jadi 3. Terus satu lagi, x plus 1 sama dengan 0. Berarti x-nya sama dengan pindah ruas jadi negatif 1. Setelah ini, untuk menentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan, kalau bentuknya itu kuadrat, maka kita buat garis bilangannya. Kita buat garis bilangan. Garis bilangan. Di sini negatif 1 dan 3. Negatif 1 berarti di sebelah kirinya 3 kan ya. Nah, setelah itu karena di sini tidak ada sama dengannya, berarti di sini bunderannya itu kopong. Kecuali kalau misalkan di sini nanti ada sama dengannya, berarti nanti di sini penuh kayak gini, penuh. Gitu ya, karena ini tidak ada sama dengannya, berarti di sini kopong. Ya. Setelah itu kita uji nilai ya. Kita uji, coba uji titik. Kita uji titik. Ya, uji titik. Misalkan di sini ada angka berapa? Antara negatif 1 dan 3 itu ada angka 0 ya. X-nya kita rubah menjadi 0. Lah, masuk ke sini saja tidak apa-apa atau di sini tidak apa-apa. Misalkan di sini ya. Ya. Kan x min 3 kali x plus 1. X-nya kita rubah menjadi 0. X-nya 0. Berarti hasilnya 0 negatif 3. Berarti negatif 3. Kali 0 ditambah 1. 1. Negatif 3 kali 1 berarti negatif 3. Hasilnya itu negatif. Berarti di sini min. Hasilnya negatif. Ya, terus uji titik lagi. Kalau misalkan di sini negatif berarti di sini plus positif. Kalau tidak percaya dicoba ya 4. Coba kita masukkan ke sini. 4 dikurangi 3 ya. Coba di sini kita uji 4 titiknya. 4 dikurangi 3 1. 4 ditambah 1 5. 1 kali 5 5. Kan positif. Ya, berarti di sini plus. Di sini berarti plus juga. Kalau di sini min ya sini plus min plus begitu ya. Lah, karena di sini itu kurang dari, kalau kurang dari berarti kita pilih yang negatif. Nah, ini. Kalau kurang dari kita pilih yang negatif. Kalau lebih dari kita pilih yang positif. Begitu. Ya, berarti daerah himpunan penyelesaiannya ini. Jadi himpunan penyelesaiannya itu adalah X, di mana X-nya itu lebih dari negatif 1 tetapi kurang dari 3. Ini cara membacanya dari tengah. X-nya lebih dari negatif 1 kurang dari 3. Ya, ini kan X-nya lebih dari negatif 1 tetapi kan kurang dari 3 karena tidak sampai sini. Begitu, ini himpunan penyelesaiannya. Begitu ya, ini diperhatikan. Kemudian untuk contoh soal yang ketiga, tentukan himpunan penyelesaian dari setengah pangkat X kurang dari 1/4. Kita lihat basisnya itu adalah antara 0 sampai 1. Ya, setengah itu kan antara 0 sampai 1. Berarti nanti tandanya kita rubah. Ya, ini kita samakan dulu basisnya. 1/4 itu kan bisa kita rubah menjadi 1/2 pangkat 2 ya. X ya. 1/4 itu kan 4-nya itu kan sama saja 2 pangkat 2 ya. Lah terus 1 itu kan sama saja 1 pangkat 2
Ya, karena di sini pangkatnya sudah sama-sama 2, berarti kita keluarkan saja begini. Ya, lah ini basisnya sudah sama-sama 1/2, karena basisnya itu antara 0 dan 1, berarti nanti tandanya kita rubah. Ya, berarti X, ya pangkatnya kan ini X2. Lah di sini kurang dari, berarti nanti tandanya jadi lebih dari, karena basisnya antara 0 sampai 1, berarti himpunan penyelesaiannya itu adalah X, di mana X-nya lebih dari 2. Begitu. Kemudian selanjutnya untuk contoh soal yang keempat, tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 1/2 pangkat X pangkat 2 min 2 X min 8 lebih dari 1/2 pangkat X min 2. Oke, mohon maaf, ini kita rubah saja ya. Nah, kurang dari. Pakai kurang dari. Lah, karena basisnya ini sudah sama-sama 1/2, berarti kita tidak usah merubah lagi. Ya, tinggal kita lihat basisnya ini antara 0 sampai 1, berarti nanti tandanya kita rubah. Ya, kita lihat pangkatnya saja ya langsung. Berarti X pangkat 2 min 2X min 8. Karena di sini kurang dari, berarti kita rubah menjadi lebih dari, karena basisnya antara 0 sampai 1 sih. Terus ini X min 2. Ya, kemudian ruas kanan kita nolkan. X pangkat 2 min 2X, X pindah ruas jadi min X min 8, terus ini jadi plus 2 sampai dari 0. Terus kemudian X pangkat 2 min 2X min X berarti min 3X min 8 ditambah 2 berarti min 6. Oh, mohon maaf sekali, mohon maaf. Ini ternyata di sini soalnya plus. Ini plus. Ya, berarti di sini 2X dikurangi X min plus X ya. Plus X. Oh ya, maaf. Terus selanjutnya kita faktorkan. X kuadrat berarti X kali X. Kalau dikalikan hasilnya negatif 6, kalau dijumlah hasilnya plus 1. Itu angka berapa sama berapa? Coba. Negatif 6 berarti 3 kali 2 ya. Karena di sini negatif, perkaliannya kan berarti yang 1 plus, yang 1 min. Mana yang 1 plus, mana yang plus, mana yang min? Kalau dijumlah hasilnya 1. Berarti yang besar kan yang positif. 3 dikurangi 2 kan 1, betul? Kalau 3 kali negatif 2, negatif 6, betul. Berarti di sini plus 3 dan negatif 2. Ya. Terus setelah itu ini X plus 3 sama dengan 0, berarti X sama dengan negatif 3. Ini X min 2 sama dengan 0, berarti X sama dengan pindah ruas jadi 2. Setelah itu kita buat garis bilangan. Negatif 3, kalau negatif ya berarti yang di sebelah kiri. Ini plus 2. Setelah itu kita uji titik. Uji titik ya. Uji titiknya kita misalkan masukkan ke sini ya. X plus 3 kali X min 2. Misalkan di sini antara negatif 3 dan 2 kan ada angka 0 tuh. Berarti X sama dengan 0. Berarti 0 tambah 3, 3 kalikan 0 dikurangi 2, negatif 2. Berarti 3 kali negatif 2, negatif 6, hasilnya negatif. Berarti di sini hasilnya negatif. Berarti di sini plus. Di sini juga plus. Plus min plus atau min plus min kayak gitu. Lah karena di sini lebih dari, berarti kita cari yang positif. Nah, berarti ini himpunan penyelesaiannya. Ya, jadi himpunan penyelesaiannya itu adalah X, di mana X-nya, udah ini kan ke kiri daerahnya, berarti kan kurang dari negatif 3. Atau ada 2 ya daerahnya ya, ini dan ini. X-nya ini ke sebelah kanan berarti lebih dari 2, begitu. Ini himpunan penyelesaiannya. Silakan diperhatikan baik-baik ya. Baik, cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.